Matiin dulu, matiin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
الله عليه وسلم بين أرواح آبائه وإخوان المسلمين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين بين أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نرجو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكر نرجو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن أحمد السكر نرجو شيخنا ورب أرواحنا بهدي عدل بهدي ورسلهم وفرائهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadisnya halaman 38 yang paling bawah. An Abdullah bin Umar, bukan Amr ya, Umar benar itu. Nah, al-shawab An Abdullah bin Umar, halaman 38, hadis yang paling bawah, hadis yang ke-115. An Abdullah bin Umar, bukan Amr. Di kitab ini adalah Amr, yang betul adalah Umar. Bismillahirrahmanirrahim. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. الله على بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqulu, adalah sering kali diulang kembali kalau kita menemukan kalimat kana pada hadis, maka kana itu fungsinya lil muwadhabah. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini. Jadi kalau kita baca hadis, kemudian ketemu kalimat kana, maka kana fungsinya lil muwadhabah. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Apa yang Nabi baca? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Pertama itu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min ghalabatid daini. Apa ghalabatid daini di sini? Ma yaghlibul madinu qada'ahu. Orang yang berhutang itu nggak bisa untuk membayarnya. Kebelut hutang, itu namanya ghalabatid dain. Ada orang yang hutang pasti masih bisa bayar. Tapi ada orang yang hutang itu sampai ghalabatid dain, sampai ini orang kelilit atau kelibat hutang, sehingga ini orang tidak bisa membayarnya. Apa di antaranya nih? Ini apakah rahimahullah beliau mengatakan ini yang nggak boleh dikerjain nih. Ini yang nggak boleh dikerjain. Faman istadana bainan ya'lamu annahu la yaqdiru ala qada'ihi faqad fa'ala muharraman. Orang yang berhutang satu hutang kepada orang lain yang dia itu punya perkiraan tidak akan mampu membayarnya, maka sungguh orang tersebut telah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau hutang, kita bakar dulu sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Kita pengen ngambil motor di leasing, boleh nggak di leasing ngambil motor? Boleh kan? Kalau ngambil boleh balik, tangkap kalau balik. Jadi kalau kita ngambil kita bayar boleh kan? Boleh. Ini nggak boleh ngambil uang di leasing, cuma boleh. Ngambil motor kita bayar, utang di leasing itu boleh pada hukum syara, diperbolehkan pada hukum syara. Nah kita hitung dulu, gaji kita sebulan berapa ini? Kita pengen ambil motor, misalnya Scoopy, DP-nya 5 juta, sebulannya 1,5, gaji kita 1,2. Makanya kartu kita gak orang gak pakai perhitungan. Udah tahu gajinya gak sesuai dengan hutang yang diambil dari leasing, diambil juga kan. Paling cuma bertahan sebulan, ya kan? Sebulan kesemuanya tarikama itu sampai ambon. Tarikama itu iya, padahal kan di setiap pemerintah tuh ada di bawah handphone tuh, dia tahu tuh nomor motor dia tahu. Jadi kita begitu. Pada hukum agama yang dibilang Allah haramkan itu tadi, kalau kita berhutang satu hutang, kemudian kita punya perkiraan nggak bakal mampu bayar, maka fa'ala muharraman, maka sungguh orang tersebut telah melakukan hal yang Allah haramkan. Jadi nggak boleh. Nah kemudian orang itu kalau berhutang, kemudian ada niat bayar, ini Nabi nih, Nabi saya tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Man akhada amwalan nasi yuridu ada'aha addahallahu anhu. Orang yang berhutang kepada orang lain yang dia niat ingin membayarnya, pasti Allah akan lunaskan hutang tadi. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Orang yang berhutang kepada orang lain niatnya tidak mau bayar itu hutang, pasti Allah tidak akan tunaskan hutangnya. Kebanyakan orang yang pertama beri dua. Kebanyakan orang kalau hutang pertama beri dua. Kebanyakan. Jadi kalau hutang itu sampai ngulur-ngulur mintanya itu. Kalau udah lagi selesai hutangnya dapat, diambil selesai, kemudian yang punya duit pengen apa? Pengen lagi, kalahkan mana? Kalahkan mana ya? Kalahkan yang punya, oh tak, kita capek, kita program lagi ya. Oh. Jadi kenapa sampai sekarang ada orang yang begitu modelnya, yang dia itu berhutang kepada orang lain tapi gak bisa bayar. Nah, Nabi kasih tahu, karena dari awal dia minjem itu duit, tujuannya pengen apa? Pengen gak bayar. Akhirnya Allah tidak lunaskan hutang dia tersebut. Makanya kita kalau pengen hutang kepada orang lain, niat dulu pengen apa? Pengen bayar, pengen lunasin. Pasti Allah akan melunaskan hutang kita. Ada pengalaman itu, ini punya orang tua itu. Kalau seandainya ada orang yang pengen minjem duit kepada beliau, itu beliau langsung ngasih. Nih, ketimbang nanti ente utang aneh, tapi nanti akan menjadi permusuhan. Nih, aneh kasih. Jadi gak dikasih apa? Gak dikasih utang. Utang 1 juta misalnya, dikasih separuhnya. Nih, separuhnya. Aneh kasih hadiah. Itu lebih aman begitu. Ketimbang kita utangin, pada akhirnya persahabatan jadi apa? Rusak, retak, jadi hancur. Makanya tidak diperbolehkan pada hukum syarak. Kita lihat dulu, sekira-kira ini orang nanti tahu gitu bakal gak bayar, maka lebih baik dia bayar tadi, dihadiahin aja boleh. Ketahuan mukanya bukan bakal bayar nih. Kan orang ada ya, ketahuan dari air mukanya. Bakal gak bayar nih, udah hadiahin aja. Pengalaman begitu, pengalaman. Ada sampai hari ini begitu. Kira-kira ada orang minjem apa kira-kira emang dia bisa bayar, kasih. Tapi kira-kira emang dari tampangnya nggak bisa bayar, kita hanya ini hadiah separuh, kita cari lagi yang separuh deh. Ketimbang nanti kita ente hutang sama ini, pada akhirnya ane tagih tidak bisa bayar, ente malu dengan ane jadi apa? Jadi kayak apa ente? Bahkan kita kalau yang ngerti agama, yang malu kita ini. Kita yang malu akhirnya. Kalau dia sih gak ada malunya. Kalau yang udah ada ilmunya, itu ilmunya. Ente dimintain utang ke orang lain, dipinjam duit ente ke orang lain. Ente kasih kan? Ente kasih. Yang pada akhirnya lambat tahun yang malu siapa? Kita malu akhirnya. Lama enak siapa? Tertentu jadi apa? Jadi malu pada akhirnya. Dia sih gak ada malunya. Kita malu, ya Allah, kasihan. Kita pengen lagi, gak jadi lagi. Pengen lagi, enggak jadi lagi. Pengalaman begitu. Ada dari anak-anak kecil, satu anak kecil yang pertama dari anak TK itu, ada yang ngejepit orang itu 20 juta sampai hari ini belum bayar. Berapa tahun itu? Dari TK 5 tahun. Sekarang anak-anak yang pertama udah umur sekitar 19 tahun, berapa tahun itu? 14 tahun gak bayar. Kalau kita rumah itu berapa itu? Makanya gitu. Jadi kita kalau udah niat bayar, kita utang ke orang lain, pasti nanti Allah akan adakan. Allah akan lunaskan kita punya hutang-hutang. Itu yang jadi masalah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi yang bilang bahwasanya bagi seorang hamba Allah yang berhutang kepada orang lain, kemudian dia niat membayar, pasti Allah akan lunaskan hutang-hutangnya. Dan sebaliknya, bagi hamba Allah yang dia hutang kepada orang lain dan tidak niat membayarnya, pasti Allah tidak akan lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa sampai Nabi itu berlindung kepada Allah dari demikian keadaannya? Ini jawabannya. Kata Rasulullah SAW, ketika kalau ketemu tuh ya, kalau kita ngutang, orang ngutang oleh kita tagih, jawabnya apa?
tar sok tuh, coba dulu tuh, kalau nggak tar sok tuh, kapan? Jangan deh, kapan lagi? Besok deh, datang lagi, datang lagi, besok deh, kayak begitu. Nah ini Nabi pakai berdoa kepada Allah demikian dari hutang yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula idza gharama haddatsa fakadzaba. Pertama kata Nabi, orang itu kalau sudah hutang, dia bicara pasti bohong. Orang kalau udah hutang kepada orang lain, kemudian dia bicara pasti apa? Pasti bohong. Kadang-kadang udah punya duit nggak mau. Dia duitnya ada, seharusnya dibayar. Alasannya banyak tuh. Namun emang di orang nggak mau kalau bayar tuh. Orang kalau hutang begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita biasakan, jangan biasa apa? Jangan biasa utang kepada orang lain kecuali memang kebutuhan kita. Kan ada orang yang utang jadi kebiasaan, bukan kebutuhan ya. Kalau ente utang karena kebutuhan silakan, nggak masalah. Ente butuh motor, pengen kerja, utang. Berarti ya dulu kemampuan kita ada nggak? Tuh ada, silakan ambil. Emang sebagai kebutuhan, bukan apa tadi itu? Bukan satu hal yang memang ente nggak perlu, ente perlu dari motor, silakan ambil. Tadi niatin bayar, pasti nanti Allah akan membebaskan. Nah tadi kalau seandainya ada orang yang berhutang, kemudian ini orang bukan kebutuhannya, biasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula idza gharama fahaddatsa fakadzaba. Kalau dia bicara pasti apa? Pasti bohong. Wa wa'ada fa akhlafa. Kalau janji pasti apa? Pasti ingkar. Tuh ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita upayakan deh. Selama kita memang kebutuhan, kita mau utang silahkan, nggak masalah. Tapi kalau bukan kebutuhan jangan apa? Jangan sekali-kali berhutang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang yang mengutangnya karena keinginan, ya bukan apa? Bukan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi pengen handphone bagus deh, dibeli. Padahal bukan apa tadi? Bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan memang dia perlu ini handphone, silahkan beli. Tapi kalau udah bukan lagi kebutuhan, tapi apa tadi? Keinginan, itu biasanya bakal terbelit hutang. Ini benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya orang itu apabila dia berhutang, dia berbicara pasti berbohong. Apabila dia berjanji pasti akan mengingkarinya atau berdusta. Nabi berdoa kepada Allah tadi pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatil dayn. Yang kedua, wa ghalabatil aduwi. Yang kedua itu Nabi berdoa kepada Allah dari musuh dalam kebatilan. Misal pada urusan agama, musuh pada kebatilan, pada kesalahan, bukan pada kebenaran. Kalau kebenaran dimusuhin itu wajar. Orang yang melanggar syariat, orang yang ngajar, hal yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang suka ada orang yang apa? Yang musuhin. Nabi kan bilang yang musuhin. Kan Nabi ada yang musuhin kan? Nabi sampaikan ke orang ada yang musuhin. Ada. Tapi dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Yang pada akhirnya orang-orang yang muslim jadi orang yang kafir, yang masuk Islam, bahkan ada yang menjadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Nabi bilang kepada Allah. Yang kedua, jadi dari waghalabatil aduwi, dari musuh yang memusuhi pada urusan yang batil, atau pada urusan apa lagi? Urusan dunia dan agama. Contohnya agama bagaimana? Qas bizzalimi di haqqi ghairihi ma ada bil qudrati al-intisafi fihi wa ghairi dzalika. Seperti ada orang yang menggosok orang lain hartanya, dicuri, dirampas. Ini gosok secara hukum agama artinya istilahu haqqil ghairi walau manfaatan. Menguasai hak orang lain sekalipun hanya manfaatnya saja. Ada orang digelar sedadah di masjid musala, itu udah hati itu. Di saat pertama dia datang, kemudian digelar sajadah atau ditandai dengan sorbannya dia. Kemudian dia wudu, ente nggak boleh merpati itu tempat. Kenapa demikian? Itu sudah menjadi hak dia. Terus begitu, ente pindahin itu sajadah.
ente pindah itu sorban, maka ente disebut telah melakukan sebuah perbuatan yang disebut sebagai tadi apa? Kosong namanya itu haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara, pada hukum agama. Atau yang sering ini korek, yang sering apa? Korek. Ketika rokok semua nih, korek. Korek punya teman kita sebelah nih, kita pengen ngerokok, kita pengen ngerokok, kita ambil rokok kita nggak boleh, nggak boleh, kita ambil korek kita nggak bilang, kita pakai, itu udah gosok, udah halal, tidak diperbolehkan, apalagi yang rokok juga korek juga, itu keterlaluan, keterlaluan tuh orang gitu, ini nanti nggak begitu. Dia modal paru-paru baca. Modelnya kan suka begitu kadang-kadang nggak bilang nggak bilang B. Kalau tahu sudah ada rokok dia bisa, tapi yang punya tuh rokok siapa? Kecuali tahlilan, selamatan itu sohibul bait sudah ada mempersiapkannya, tapi tahu diri. Ini sekelas buat 4 orang nih. Sekelas rokok yang disiapin dengan sohibul bait ini bukan buat dia, buat orang banyak, disiapin 5 gelas. 1 gelas bisa 4-5 orang. Jangan baru sampai ambil rokok di kelanjutan tuh. Nah, jadi gosok begitu ya. Itu kejadian yang sering kita kerjain, gosok seperti itu. Atau apa lagi? Misalnya sabun, sampo yang bukan punya kita, bilang dulu kepada orang yang punyanya, baru kita hilang dari sifat gosok tadi. Yang sering lagi apa? Dudukin motor orang. Yang sering tuh kita lagi tempat parkiran, kan seharusnya kan dudukin motor sendiri, ini kan dudukin motor siapa? Motor orang lain, itu sudah gosok pada hukum agama. Ya Allah. Jadi banyak kerjaan kita yang kita kadang-kadang belum ngerti, kadang-kadang ya Allah ini kosong, nggak boleh. Yang sering di masjid-masjid itu tadi pindahin sajadah atau tempat orang yang sudah ditekim pakai itu orang dipindahin, itu dibilang sebagai gosok pada hukum syara dan hukumnya haram. Jadi Nabi itu berlindung kepada Allah yang kedua dari apa tadi? Min wa ghalabatil aduwi itu musuh yang keterlaluan, ghalabatil aduwi. Yang ketiga, wa syamatatil a'da'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gembiranya musuh. Ini musuhnya bukan musuh dalam hukum-hukum biasa, musuh bisa dunia, bisa musuh agama itu. Jadi Nabi sangat berlindung kalau seandainya sampai ada musuh yang gembira. Demikian doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Yang kedua, wa ghalabatil aduwi. Yang ketiga, wa syamatatil a'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Amalin doa ini. Nabi sering baca, Nabi gak pernah tinggalin doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'. Rawahu an-Nasa'i
Nasa'iyu, ini hadis riwayat Imam Nasa'i rahimahullah, wa sahhahu al-Hakim, dan dianggap sebagai hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim perawi hadis, beliau berbangga kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa 'ala Allah ashrafna fatu 'alaina tawba ترسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عداد كسر الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.